baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai materi pembelajaran hari ini, yaitu adalah dimulai dengan TPS kuantitatif. Maka terlebih dahulu silahkan berdoa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, jadi kita mulai langsung saja saya share slide saya. TPS kuantitatif. Baik, kita mulai TPS kuantitatif bagian yang kedua di semester genap ini, yaitu adalah membahas mengenai irama bilangan dan irama gambar. Ya, jadi bilangan itu bisa saja dalam bentuk angka-angka ataupun dia dalam bentuk huruf. Sebenarnya karena ada beberapa yang dalam bentuk huruf atau dia dalam bentuk gambar-gambar. Oke. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini yaitu adalah kalian mampu menemukan pola. Ya, jadi pola irama daripada bilangan atau menemukan pola irama dari gambar. Nah, kalau misalkan kita lihat pola irama bilangan itu sebenarnya kuncinya adalah kalian sering menjawab soal, maka akan ketemu berbagai macam pola-pola bilangan. Jadi ini tidak berbentuk hafalan. Ini itu adalah seperti keterampilan yang harus diuji terus-menerus. Gitu ya. Jadi ini hanya sebagai pengantar saja. Saya tuliskan di sini ada pola-pola bilangan itu. Ada yang melompat satu, ada yang melompat dua, ada yang menambahnya sama, ada yang dikali, ada yang dikurang, ada yang ditambah, kayak begitu. Ada yang gabungan, dikali dulu kemudian dibagi. Oke, jadi beberapa pola-pola bilangan itu ada bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan segitiga Pascal, itu bentuknya 2 pangkat N, lalu bilangan persegi itu N kuadrat, ingat aja persegi itu sisi kali sisi, ya, atau N kali N, kalau N-nya adalah merupakan bilangan asli, lalu bilangan segitiga itu ada 1, 3, 6, 10, oke, polanya adalah setengah N, N tambah 1, lalu bilangan persegi panjang itu ada 2, 6, 12, 20, polanya adalah N kali N tambah 1, di mana N-nya adalah merupakan bilangan asli. Oke, lalu kemudian ada juga barisan bilangan. Ini biasanya kalau di matematik sih sebenarnya, karena barisan bilangan itu ada yang aritmatik, ada yang geometri. Ya, kalau di aritmatik berarti bedanya sama, beda antar sukunya sama. Contoh bilangan aritmatik itu adalah 2, habis 2 berapa? 4 gitu ya, saya tulis deh di sini. Oke, berarti kalau di aritmatik contohnya misalnya 2. Habis 2, 4, ya kan? Lalu kemudian 6, lalu kemudian 8, lalu kemudian 10, lalu kemudian 12, dan seterusnya. Berarti bedanya itu adalah sama dengan 2, karena dia tambah-tambah 2. Atau misalnya barisan aritmatik yang bedanya negatif juga boleh saja ya. Berarti misalnya adalah 100, kemudian 95, kemudian 90, kemudian 85 gitu ya, 80. Nah, seterusnya ini adalah merupakan barisan aritmatik yang bedanya itu adalah negatif, negatif 5, kan dia berkurang 5. Itu dia. Nah, lalu ada yang namanya adalah geometri. Kalau geometri bukan bedanya yang sama, tetapi rasionya yang sama. Ya, jadi rasio itu adalah perbandingan antar suku. Perbandingan antar sukunya sama, berarti nanti contohnya 2. Habis 2 itu jadi 4. 4 itu jadi 8. 8 itu berarti nanti jadinya 16, 16 jadinya 32 gitu dia. Kemudian jadi 64, kemudian jadi 128 dan seterusnya. Berarti rasionya ini berapa kali kali 2 gitu ya. Berarti rasionya adalah sama dengan 2. Nah, kalau rasio itu bisa saja bilangan bulat, bisa juga dia adalah merupakan pecahan. Ya, bisa setengah, bisa seperempat gitu. Tapi agak jarang sih. Kalau misalnya pada kasus TPS. Oke, ada lagi dia yang tidak ada namanya karena dia merupakan variasi bentuknya. Variasi itu berarti dia bisa tadi, kayak tadi misalnya melompat 1, melompat 2, melompat 3 daripada yang disajikan. Jadi inti dari pembelajaran kalau misalkan dia membahas mengenai pola bilangan atau pola gambar, ya sering-sering menjawab soal yang berkaitan dengan itu supaya semakin teruji. Apa yang diuji? Yang diuji adalah intuisi. Ya, jadi intuisi kalian dalam menjawab ini kira-kira gimana ya? Kira-kira ini
di sebelahnya atau dia meloncat, ini kira-kira ditambah atau dikali dan seterusnya. Oke. Nah, jadi kita langsung saja ke bentuknya. Oke ya, jadi open mic saja kita ranahnya diskusi. Untuk soal yang nomor 1, gimana? Ada 4, ada 12, 28, kemudian 60, lalu kemudian 124 dan 252. Jadi kalau saya biasanya kalau misalnya kayak gini saya tes dulu untuk yang ke sebelahnya. Gitu. Kalau nggak cocok baru kemudian melompat 1, kalau nggak cocok lagi melompat 2 gitu. Oke. Coba kita tes yang ke sebelahnya. Kalau 4 jadi 12 berarti itu adalah ditambah dengan 8 ya. Lalu kemudian ini ditambah dengan berapa? 16, cocok. Kemudian ini ditambah lagi sama 32. Oke, udah tambah 64. Udah dapat ya polanya, ini ditambah dengan 128 gitu. Oke, berarti ini kan berarti dia adalah kali 2. Ini juga kali 2 gitu, kali 2. Dan ini juga adalah dikali 2. Berarti kalau misalkan dikali 2 berarti tambahnya adalah 256, ya nggak sih? 256. Kalau 256 ditambah dengan 252 berarti hasilnya adalah 8 kosong, lalu kemudian di sini adalah 508 ya. 508 berarti jawabannya adalah bola. Oke, kemudian untuk yang berikutnya lagi yaitu adalah untuk soal nomor 2. Silakan dilihat dulu, ada ide untuk mengerjakannya. Untuk soal yang nomor 2 ini gimana ya cara mengerjakannya kalau setengah jadi 1, 1 jadi 1, 1 jadi 3, 3 jadi 9 gitu. Setengah jadi 1 itu tambah, ya kan? Tambah nih, tambahnya tambah berapa? Tambah setengah ya, tambah setengah. Tapi kalau yang ini nggak mungkin ditambah, tapi dikali berapa? Dikali 1. Kemudian ini ditambah 2, ini dikali 3. Oke, udah dapat ya. Berarti tambah kali. Angkanya itu dia kali 2 ini kan kali 2 jadi 1 kali 2. Oh enggak, benar. Setengah 1, 2, 3 gitu ya. 4 kali ini coba ya kita tes. Iya kan pas 4 berarti di sini adalah kali 5 kemudian tambah 6. Pas ya? Berarti kali 7. Oke, setengah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kali 7 berarti yang pasti belakangnya 7. Yang belakangnya 7 ya C, yaitu adalah 4, 9, 7. Oke, bisa paham? Untuk soal yang 2 soal ini, nomor 1 dan nomor 2, dari sini aja polanya udah beragam, ya kan? Jadi kecepatan kalian itu dipengaruhi oleh seberapa sering kalian melatih terhadap soal-soal yang bentuknya kayak gini. Ini bentuknya kayak games. Jadi kalau misalnya kalian makin panik, maka semakin nggak dapat. Jadi lebih bagus tenang saja karena ini mengukur ketenangan kalian dalam menghadapi ujian. Dan kecepatan berhitung tambah kurang kali bagi. Nomor 3. 4, 5, 11, 13, 25, 29, 46. Kalau 4 ke 5 tambah 1, 5 ke 11 tambah 6. 11 ke 12 tambah 2 gitu ya. Bisa saja sih sebenarnya jadi tambah 1, 6. 6 jadinya tambah berapa? 12 gitu. Kemudian tapi tambahnya jadi tambah 4. Nggak cocok ya kalau misalnya kayak gitu. Berarti yang cocok adalah coba ini loncat. Kalau loncat berarti ini tambah berapa sih? Tambah 7. Ini ke sini tambah 14 ya. Ini ke sini tambah 21. Oke, udah. Berarti tambah 7 atau 7. Ini tambah 7 kan? Ini tambah 7, ini tambah 7. Tapi yang diminta adalah satu angka setelah. Berarti ya kita lihat untuk yang si 5. 5 ke 13 ditambah sama 8. 13 ke 29 juga ditambah sama 16 kali 2-nya. Oke, dikali sama ini 16, berarti ini ditambah 8. Oke.
Gitu. Jadi tingkatannya gitu. Berarti kalau misalnya ini ditambah sama berapa? 24. Iya sih 24. Ya kan? Karena kan dia harus ditambah sama 8 nih. Berarti nilainya adalah 3 belakangnya, yaitu adalah 53. 53 berarti jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 4. 5 jadi 8, 8 jadi 13, 13 jadi 21. Ada yang bisa? Nomor 4. Langsung nampak nggak di sini? Iya, ingat lagi bahwa di SMP itu ada yang dinamakan dengan pola yang namanya adalah Fibonacci. Ini Fibonacci nggak? Fibonacci ya. Jadi kalau ini dijumlahin, maka hasilnya adalah ini. 2 suku ditambah, hasilnya adalah suku setelahnya. Kalau ini dijumlah, 2 suku ya, jadi bukan dari awal, 2 suku. 8 tambahkan dengan 13, maka hasilnya adalah sama dengan 21. Lalu 13 ditambahkan dengan 21, hasilnya adalah sama dengan 34. Ini kalau ditambah hasilnya adalah sama dengan ini gitu. Ya kan? Berarti untuk yang setelahnya adalah ini aja ditambah. Dah, tambahin. Kalau ditambahin berarti hasilnya adalah sama dengan berapa? 233 ya, 233 ya. 233. 223 atau 233? 233. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Itu dia. Ya. Jadi tidak ada trik lain selain daripada melatih dengan menjawab soal yang berkaitan dengan ini. Maka nanti di psikologi itu ada satu modul khusus 60 halaman yang berisi dengan soal-soal kayak gini beserta dengan jawabannya. Jadi baca dulu soalnya lalu kemudian cek jawaban kamu. Ya, itu dilakukan secara mandiri. Jadi tergantung kamu. Kalau misalnya kamu mau lebih, maka silahkan download modul itu. Namanya adalah modul TPA Bappenas. Lalu kemudian di situ kamu akan melihat soal-soal yang lebih kompleks, pola-pola yang lebih banyak. Ya. Kalau kuis tetap ada kuis, kuisnya ada nanti 10 soal di psikologi. Jadi itu terpisah dari kuis ya, itu sifatnya adalah sunnah. Kalau dikerjakan lebih bagus, kalau misalnya tidak dikerjakan tidak masalah. Oke, tapi saya harapkan ya kamu setidaknya download dan baca. Lihat-lihat saja sebelum tidur misalnya dilihat-lihat soal-soalnya. Dijamin makin ngantuk. Nomor 5. Berapakah nilai ya? Jadi ada yang polanya kayak gini dia. Jadi polanya itu bentuknya nggak dalam lagi bentuk barisan, tapi dia dalam bentuk ya bisa dia dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk kotak-kotak, gambarnya juga bisa macam-macam ya. Oke. Nah, kalau misalnya kayak gini bentuknya, umumnya yang terakhir itu adalah hasil sih sebenarnya. Jadi gimana caranya ditambah, dikurang, dikali, dibagi antara kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 supaya menghasilkan kolom akhir. Gitu. Oke, kalau yang di sini kita lihat 24, 54 jadinya 30. 67, 55 jadinya adalah 67. Iya, kayaknya sih ini 67 tetap ya. Kalau tetap berarti ini kayaknya dibagi. Ini dikali coba. Jadi 5 bagi 5 1 kan. 67 kali 1 67. Kalau yang di sini kali ini bagi. Cuman kalau ini kan koma, jadi lebih bagus ya kita buat aja dia cocok nggak ya. Ngetesnya adalah di sini. Kan tadi kita trial and error-nya adalah di bawah. Jadi kita coba, oh ternyata salah misalnya, maka coba lagi pola lain. Oke, berarti 24 dikali sama 5 dibagi sama 4. Gini ya, habis ya, 6 ya. Berarti hasilnya 30 pas ya. Oke, udah. Berarti nanti ini kali, lalu kemudian ini bagi. 9 kali 9, 81. 81 bagi 27, maka jawabannya adalah 3. Maka jawabannya C. Gitu. Ya, apakah harus kali bagi? Ya enggak juga, tergantung soal. Bisa tambah, bisa kurang, bisa kotaknya itu bisa cuman ada 3 kolom.
Jadi kalau misalnya kolom keempat itu nggak ada, tapi yang ada adalah 3 kolom, bisa aja ya. Antara yang 2 ini saja misalnya dioperasikan. Entah itu ditambah, dikali, dikuadratkan, oke, macam-macam. Nomor 6. Nah, nomor 6 coba deh kalian. Gimana caranya? Kalau misalnya kalian lihat soal nomor 6. 2, 3, lalu kemudian ada 6, lalu kemudian jadinya 30. Apa, Sar? Yang di atas dikalikan yang bawah, ditambah dengan yang di atasnya dikalikan bawah. Kayak 2 dikali 6, ditambah 3 dikali 6. 2 kali 6, berapa tuh? 12. 12 ditambah dengan 18, boleh ya? 30. Tes lagi sebelahnya. Berarti kalau misalkan ini dikali, hasilnya berapa? Hasilnya berarti 18 ya. Ditambahin ditambah sama 33. 33. Berarti hasilnya adalah 51. Ini tadi berapa? Ini tadi nilainya adalah 12. Ya kan? Karena dia dikali, ditambah sama ini dikali 18. Hasilnya adalah sama dengan 30. Boleh. Berarti hasil yang di sini? 70. 35. Ya sih? Tambah 35 ya. 70, Sar. Berarti nilainya adalah sama dengan 70. Atau pola lain bisa aja sih sebenarnya, tapi jawabannya harus sama ya. 2 tambah 3. Bener, pola lain. Tambah 3 kali 6, Sar. Boleh. Gitu juga boleh. Tambah Jadi 11 ditambahin kali ya. 3. Bener. Sama ya hasilnya. Ditambah, ini ditambah ya. Ini pola lainnya adalah nih. Ini ditambah kali 6. baru dikali sama yang bawah. Sama sih. Ini juga ditambah kali sama yang bawah. Oke, ini juga ditambah 14, kalau ditambah baru kali dengan 5 ya. Berarti hasilnya adalah 70. Sama. Jadi nggak masalah. Jadi jangan takut. Yang penting adalah dia harus menghasilkan hasil yang sama. Gitu. Konsep dari numerik itu kayak gitu dan matematik itu kayak gitu. Jadi jalannya bisa macam-macam. Yang penting dia harus menghasilkan hasil yang sama. Oke. Gitu. Itu ya. Jadi itu untuk yang bilangan. Oke, sekarang adalah gambar. Nah, gambar lebih gampang lagi nih. Gambar ini mengukur kemampuan kalian dalam menentukan kemampuan spasial namanya. Yuk. Udah langsung ada clue-nya di sini. Clue-nya adalah pola kelanjutan. Berarti selanjutnya itu apa? Soal nomor 1. B, Sir. B. Bola. Enggak, D. Oh, D, iya. D, yakin semuanya D? Lanjut ya, itu kan dia hitam, lalu hitam, hitam pasti putih. Putih itu tinggal bola sama dodol, kan gitu ya. Berarti A, C, E langsung gugur. Lalu kemudian 1 garis, 2 garis, 3 garis, 4 garis. Ya, berarti jawabannya adalah, kita cek, jawabannya benar, D. Untuk yang berikutnya, soal yang di sebelahnya, jawabannya apa? D, Sir. Apa? D, Sir. Ayam, bola, cantik. D itu dodol? Iya, Sir. Dodol? D, Sir. D ya, oke D. Ya, berarti kita lihat bahwa gambar 1 segitiga. Lalu segitiga jadi segi 4. Segi 4 jadi segi 5. Ya kan? Segi 5 berarti jadinya segi 6. Oke. Lalu kemudian garisnya. Nah, garisnya itu tegak, mendatar. Ya, berarti yang segi 6 itu ada A, ada C, ada D. Berarti si B langsung gugur. Oke. Lalu kemudian yang mendatar itu A, C, D juga. Mendatar tebal itu gugur yang A, tinggal C sama D. Kalau C garisnya itu keluar, sedangkan D tidak ada yang keluar. Maka kita lihat polanya garisnya tidak ada yang berada di luar. Dia cukup di garis yang di dalam saja. So, jawabannya adalah D. Benar ya? Good. Next. Nah, ada clue-nya. Pola beda sendiri. Yang mana beda sendiri? A, B, C, D, atau E? B, Sir. B. Sir. Oke. Bola. Iya, Sir. Iya, oke. Alasannya apa, Nak?
Cuman Sisinya geser. cuma 4. Benar. Itu dia alasannya ya. Alasannya semua sisinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini adalah merupakan segi 5. Ya, segi 5 walaupun dia segi 5-nya tidak beraturan. Hanya yang D itu yang segi 5-nya adalah merupakan segi 5 beraturan. Nah, tetapi untuk yang D itu segi 4. Yaitu adalah merupakan trapesium. Segi 4-nya beraturan ya. Trapesium, siku. Berarti jawabannya adalah bola. Good. Nomor 9 paling gampang. Geser. Apa? Bola. Iya, sir. Iya, benar bola. Dan kalau nomor 9 penjelasannya adalah kotak-kotak yang berada di kolom 1 itu adalah merupakan penjumlahan dari kotak 2 dan kotak ketiga ya. Kalau mereka digabung maka jadinya adalah kotak yang pertama. Jadi kalau misalnya di sini kotak yang ketiga yang ditanyakan, kotak pertama udah dapat, berarti ya dikurangkan aja. Gitu. Berarti jawabannya adalah yang bola. Next. Gambarnya sama, masih kelanjutan dari 9 kotak yang disajikan. Geser. Iya, oke, good. Mulai cepat ya. Nomor 4, analogi gambar. Analogi gambar ini dibandingkan, jadi perbandingan gambar. Kalau ini jadinya kayak gini, maka yang ini jadinya gimana? Geser. C, benar. Itu dibagi kan dia, berarti dipotong kan? Jadi ada bagian yang dipotong nih, dipotong. Berarti jawabannya adalah C. Next. Masih ada gambar yang di bawahnya, yang putih. Ayo. Kalau ini jadi ini jadi apa? Iya benar bola ya. Walaupun di sini sebenarnya segitiganya harusnya lebih gede gitu, tapi nggak apa-apa karena di sini juga segitiganya kecil digabung jadi segitiganya besar dan diputar. Segitiganya kecil digabung jadi besar segitiganya lalu kemudian diputar. Jadi mirip-mirip antara B sama D, tapi kalau D dikit saja bedanya yaitu adalah tidak ada cekungannya, sedangkan di sini ada cekungannya. Berarti jawabannya adalah bola. Gampang kan? Next lagi, lipat-lipat. Yo, ada polanya. Gambar lipat-lipat. Jadi kalau misalkan jaring-jaring ini dilipat, maka jadinya apa? Asur. Benar. Asur. Jawabannya adalah A. Oke. 6. Yang mana cerminnya? Jadi cerminnya itu bisa kiri, bisa kanan, bisa atas, bisa bawah, ya terserah. 2, sir. Iya, benar. Oke, 2. Nah, untuk nomor 7 udah ada di sini jawabannya 12 ya. How many triangles? Berapa banyak segitiga yang berada pada gambar yang ditunjukkan? Oke. Ini berarti ngitungnya seperti biasa ya. Ngitungnya adalah yang satu dulu. Ya nggak sih? Kalau misalkan dia satunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan? 5 tambah 2 segitiga. Kalau 2 segitiga berarti di sini 1, 2, 3 gitu kan? 3 ya. 2 segitiga. 3. 3 segitiga. 3 segitiga berarti ini 1. Mana lagi kalau 3? 2. Oke, 3 kan segitiga yang terlibat. 3 segitiga yang digabung jadi segitiga juga. Berarti ada 2. Cocok? 2? 2. Cocok, sir. Oke, 4 segitiga yang digabung. 4 segitiga yang digabung. Yuk, kalau 4 segitiga yang digabung jadinya mana? Ya, agak susah juga kalian kalau misalnya menunjukkan mana. Bentar, saya tunjukkan. Kalau 4 segitiga digabung berarti nanti jadinya adalah 1, 2, 3, 4 ini. Iya kan? Itu 1. Cuma 1 kayaknya. Seluruhnya, sir. 1 ya. Berarti 4 segitiga cuma 1 ya. Baru kemudian ya udah seluruhnya. Tambah lagi 1. Pas itu 12. Pas. Pas. Udah gitu. Berarti jawabannya adalah sama dengan 12. Dapat? Gampang ya. Udah. Ini deh kalian. Nomor 1 apa? Saya tinggal
menandain saja. C, Dilihat-lihat. C, Sir. C, Sir. Iya benar. Jawabannya adalah yang C ya. Benar C. Nomor 2. B, Sir. B, Sir. Oke, mantap. B. Nomor 3. E, Sir. E, Sir. Benar, E. Nomor 4, terakhir. E, Sir. Yang mana? C. Oke, jawabannya adalah C ya. Iya benar C. Ini yang salah mana ininya, ya kan? Masa putih itu yang salah. Lalu kemudian yang di sini nih, bulat-bulat yang sini, nggak ada bulat-bulatnya, segitiganya kosong. Oke, yang ini juga salah karena kalau misalkan dia ada yang di sini, lihat ini segitiga, maka di depannya pasti selalu bulat. Ini kalau misalnya yang di sini pun dari arah sini berarti segitiga, maka yang di depannya bulat. Maka ini salah, salahnya di situ. Lalu kemudian ini salahnya di mana? Salahnya di sini. Dia kalau misalnya bulat, maka atasnya pasti segitiga. Jadi ini bulatannya di mana nih? Satu lagi bulatannya berada di mana? Ini kan bulat hitam kan? Yang ini misalnya berada di belakang, ya. Jadi kalau misalnya bulat, lihat dia ketemu dengan si segitiga-segitiga. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Jadi kita simpulkan kalau tadi bilangan itu teknik untuk menemukan polanya adalah dites dulu satu-satu. Kalau misalnya di sebelahnya bisa, maka coba dulu di sebelahnya apakah dia ditambah atau dia dikali. Kalau nggak bisa di sebelahnya, berarti ke sebelahnya lagi, berarti dia meloncat gitu. Lalu kemudian kalau misalkan dia bilangan, berarti bisa juga dalam bentuk huruf. Hurufnya bisa dalam bentuk pola, bisa juga hurufnya diubah ke dalam bentuk bilangan. Jadi misalnya adalah J. J itu berarti huruf ke-10, berarti J-nya 10. A berarti huruf pertama, berarti 1. Kayak gitu. Ada yang triknya adalah seperti itu. Lalu kemudian kalau dia gambar, banyak ya banyak pola yang bisa dibuat gitu, menjadi asumsi. Kalau misalnya berbeda kayak tadi misalnya ada yang segi 5, satu lagi adalah segi 4, atau misalnya bentuknya adalah pola-pola selanjutnya gitu. Oke, paham kira-kira? Paham, Sir. Paham, Oke Sir. ya, jadi silakan di-download untuk modulnya. Jadi modulnya itu sudah saya siapkan di Schoology. Modulnya adalah Auto Bappenas. Jadi di situ ada 60 halaman. Tentunya di situ akan banyak sekali pembahasan-pembahasan yang lebih konkret dan lebih dalam mengenai pola bilangan dan pola huruf dan pola gambar ya. Oke. Kalau begitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.